Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahdatul Mar'ah. Saya dari kelas 2K Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Berbicara mengenai globalisasi yang mengantarkan dunia pada tatanan kerjasama ekonomi yang lebih kompleks. Jika dulu aktor hubungan internasional dalam bidang ekonomi masih banyak diperankan oleh negara, sekarang hal itu seolah tak lagi berlaku. Muncul perusahaan-perusahaan skala internasional yang kini memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Bahkan, boleh dibilang perusahaan skala internasional yang biasa disebut sebagai perusahaan multinasional atau multinational corporation ini merupakan aktor utama dalam bisnis internasional. Merekalah yang menjadi pemain utama dalam kegiatan ekspor, impor, transaksi internasional, dan pola operasi internasional lain, seperti usaha patungan, penanaman modal asing, dan sistem lisensi. Semakin besarnya pengaruh perusahaan multinasional terhadap pola hubungan internasional ini, membuat kajian mengenai MNC menjadi penting. Jadi, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai MNC. Apa sih MNC itu? Pengertian MNC secara sederhana adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, MNC ini bisa memiliki pusat di satu negara, sementara cabangnya bisa berada di negara-negara lain di dunia. Perlu digarisbawahi bahwa MNC harus memiliki usaha atau cabang yang operasinya berlangsung di negara lain. Jadi, tidak sekadar suatu perusahaan menjual barang ke negara lain. Jika tidak ada kegiatan usaha dari cabang perusahaan di negara lain, perusahaan tersebut belum bisa dikatakan MNC. Dalam beberapa aspek, multinational corporation memiliki ciri khas tersendiri. Berikut ini adalah poin-poin penting yang menunjukkan karakter atau ciri-ciri dari perusahaan tersebut. Yang pertama, income generating, melampaui batas penghasilan dari suatu negara. Yang kedua, mementingkan kontrol pemakaian modal dan pemakaian teknologi. Ketiga, sistem perdagangan terjadi di lingkup sendiri. Keempat, pengembangan sistem distribusi di lintas batas negara. Yang kelima, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang perusahaan di banyak negara. Yang keenam, memiliki sistem modal ventura, lisensi, dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Yang ketujuh, visi dan strategi berbasis global. Banyak contoh perusahaan-perusahaan MNC yang salah satunya adalah Samsung Group. Samsung Group adalah sebuah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung, dan perusahaan ini merupakan cabul terbesar di Korea Selatan. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Dalam dekade berikutnya, perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor, seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Samsung kemudian juga berekspansi ke industri elektronik pada akhir dekade 1960-an, serta ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an, yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan ini. Pasca kematian Lee pada tahun 1987, Samsung dipisah menjadi 4 grup bisnis, yakni Samsung Group, Shinsegae Group, CG Group, dan Hansol Group. Sejak tahun 1990, Samsung meningkatkan penjualan produknya di luar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikonduktornya, yang kemudian menjadi sumber pendapatan paling penting. Hingga tahun 2020, Samsung memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia. Anak usaha Samsung yang paling terkenal antara lain Samsung Electronics, perusahaan teknologi informasi, produsen elektronik konsumen, dan produsen chip dengan pendapatan terbesar di dunia pada tahun 2017. Samsung Heavy Industries, pembuatan kapal dengan pendapatan terbesar kedua di dunia pada tahun 2010. Dan Samsung Engineering, serta Samsung C&T, masing-masing merupakan perusahaan konstruksi terbesar ke-13 dan ke-36 di dunia.
Anak usaha Samsung yang lain diantaranya Samsung Life Insurance, perusahaan asuransi jiwa terbesar ke-14 di dunia, Samsung Everland, operator Everland Resort atau taman hiburan tertua di Korea Selatan, dan Shell Worldwide, agen periklanan dengan pendapatan terbesar ke-15 di dunia pada tahun 2012. Samsung memiliki pengaruh kuat pada perkembangan ekonomi, politik, media, dan budaya di Korea Selatan, serta menjadi pendukung utama di balik keajaiban di Sungai Han. Anak usaha Samsung memproduksi sekitar 1/5 dari total ekspor Korea Selatan. Pendapatan Samsung pun setara dengan 17% PDB Korea Selatan yang sebesar 1.082 miliar US dollar. Dan saya tertarik untuk masuk ke Samsung Group sebagai Direktur Sales Division yang bertugas memimpin divisi penjualan produk. Sales Director atau Direktur Penjualan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan fungsi-fungsi penjualan utama dalam perusahaan, seperti tim Customer Support, tim manajemen penjualan, dan tim Sales Support. Sales Director perlu memastikan bahwa semua departemen bekerja secara efektif untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas penjualan. Sales Director memiliki tanggung jawab seputar mengatur dan memonitor perencanaan, penetapan, pengaturan kuota, pelaporan, manajemen, optimisasi proses penjualan, pelatihan penjualan, desain tugas, implementasi program penjualan, identifikasi dan rekrutmen sales, hingga keperluan administrasi. Selain itu, sebagai direktur penjualan akan bertanggung jawab atas produktivitas dan efektivitas proses kerja seluruh tim yang ditugaskan dalam departemen penjualan. Kenapa saya memilih divisi direktur penjualan di Samsung Group? Karena Samsung adalah merek yang dikenal di seluruh dunia dan Samsung merupakan pemimpin pasar smartphone di Indonesia, juga beberapa kategori produk lainnya. Cakupan yang luas dan beragam pada penjualan dan pemasaran Samsung di B2C dan B2B memperluas basis pelanggan untuk mengembangkan bisnis baru. Apa sih yang saya usahakan di divisi ini? Yang pertama, saya melakukan tindak lanjut pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua, merencanakan market share yang mau dicapai. Dan yang terakhir, saya merencanakan pekerjaan dan langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Melihat pohon jati dipaku, pohon jati dikupas hingga bersih. Sampai di sini rupanya videoku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.